Di awal tahun 2025 ini Jis, mungkin teman-teman UMKM nih bisnisnya berkembang nih. Jadi punya karyawan nih. Cuman kan mungkin karena awal-awal teman-teman bingung nih gimana sih cara memanage karyawan gitu. Iya. Perlu tips dan lain sebagainya mungkin. Ada nggak tips-tips terkait hal tersebut kayak gitu? Ada. Oke, gimana nih? Banyak masalah ya kalau dalam mengatur organisasi lah ya. Salah satu masalahnya adalah ini kerjanya bener gak nih gitu. Misalkan ya, ini kok orangnya males-malesan ya, nggak ada inisiatif atau apa misalkan. Nah itu bisa ditanggulangi dengan salah satu teknik nih. Oke, apa nih? Namanya KPI atau KPI. KPI. Oke, kalau di menggunakan bahasa kita KPI ya. KPI ya. Oke. Jadi KPI itu singkatan dari Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Ya, KPI. Oke, apa nih maksudnya nih? Nah, jadi KPI ini adalah cara kita menilai performa pekerjaan orang. Oke. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu nih dia posisinya apa. Oke. Karyawan itu posisinya apa di bisnis kita? Oke, berarti yang pertama kita harus tahu posisi karyawan tersebut sebagai apa. Ya, sebagai apa? Misal sebagai orang yang packing. Oke. Ya, orang yang packing. Orang yang packing ini performanya itu dinilainya dari apanya? Nah, orang yang packing ini kita harus tahu nih, kita nilainya itu dari apanya? Apakah dari jumlah paketnya atau misalkan dari kerapihannya, terus dari apanya itu kita harus tahu. Berarti ada penyetandaran kayak gitu ya? Ya, ada standarnya. Ada standarnya gitu ya? Ada standarnya. Misalkan standar untuk apa namanya packing, lakbannya cukup 3 kali aja misalkan. Iya. Kayak gitu. Terus misalkan satu hari minimal ngerjain 20 paket misalkan. Jadi ada standar-standar seperti itunya ya. Ya. Kalau misalkan penyetik keran di box misalkan itu stikernya harus di tengah-tengah misalnya gitu ya. Itu ada titik boxnya udah ada dikasih titik misalnya gitu ya. Ya. Jangan sampai melenceng-melenceng gitu. Benar. Jadi ada standar-standar semacam ada itu standar ya. Itu. Nah, itu kemudian kita buat tabel tuh. Poin-poinnya apa aja nih. Habis itu barulah itu yang menjadi target harian orang yang bekerja sebagai packing. KPI-nya itu. KPI-nya itu. Oke. Nah, nanti misalkan target satu hari 20 packing. Oke. Nah, nanti kan misal masuk pagi, kita pisahin tuh tempat packingnya. Misalkan orang ini hasil packing ini, orang ini hasil packing yang ini misalkan. Biar gampang nilainya. Iya. Nah, nanti sore sebelum kita antar paketnya kita bisa cek dulu tuh. Karyawan A nge-packing berapa, misalkan 20. Oke, berarti sesuai. Oke, jumlahnya sesuai checklist. Atau misalkan wah ternyata ini bisa sampai 40 misalkan karyawan ini gitu. Oke. Tapi ada juga misalkan yang wah ini kok baru 15 misalkan sore-sore ketika pengecekan. Jadi cara menilainya begitu. Jadi apa ya? Kita tidak seujon ke karyawan gitu. Iya, nggak berdasarkan feeling semata gitu ya. Iya, tidak berdasarkan feeling. Tapi berdasarkan data-data kayak gitu ya. Karena bisa jadi yang misalkan yang kelihatan malas, taunya dia udah menyelesaikan yang 20 ini. Iya, gitu. benar. Kadang kalau kita menggunakan KPI yang terstruktur, terstandar gitu ya. Kita bisa menilai itu ada Ya tadi ada ukurannya gitu. Ada ukurannya, benar. Kita melihat nih kok jam segini dia udah santai-santai, udah ngopi-ngopi nih. Iya, udah ngopi-ngopi nih. Kita bisa lihat nih, kita bisa cek kayak gitu ya. Benar, ternyata dia udah selesai. Bener nggak nih selesainya itu? Kita cek misalkan. Oh tadi udah 20 box misalkan checklist. Udah 20 box. Dilihat lagi kerapihannya. Misalkan
sudut lipatannya 90 derajat enggak nih? Ya. Kita ambil sampel berapa sampel, misalkan 5 sampel, pas diukur, ternyata malah enggak ini Jis. Gak sesuai. Enggak sesuai nih enggak. Bisa jadi. Cepatnya oke, tapi cara pengerjaannya Kurang rapi nih. Kemudian stikernya disesuai enggak nih di tengah-tengah? Pas dicek, udah ya. Di tengah-tengah. Kemudian membungkus plastiknya kayak gitu ya. Ini udah sesuai nggak nih lipetan-lipetannya apa kayak yang lakban-lakbannya kayak gitu ya. Nggak rapi misalkan. Tilang lagi kayak gitu. Benar. Ya kayak gitu. Jadi ketika kita mau mengevaluasi kayak gitu ya. Nih kamu kok udah ngopi-ngopi sih gitu. Ya. Udah bos, udah selesai. Nih saya udah periksa yang kurangnya ini berarti kamu ngerjainnya cepetnya oke, tapi rapihnya belum nih, kayak gitu ya. Ya benar. Kayak gitu. gitu. Jadi misalkan ada orang yang cepet, pantesan cepet, kerjaannya kurang rapi. Kayak gitu ya. Ya, jadi kita bisa menilai secara objektif lah. Karena kan apa ya? Kalau sebagai orang yang memantau gitu ya, kadang pikiran kita tuh penuh dengan hasutan. Wah, orang ini kayaknya gak bener, orang ini kayak bener. Benar. Ya, yang itu kan tidak terkontrol kalau gitu. Benar sih. Ya. Itu sih aku sih dengar ya, kan saudaraku ada yang jadi bos lah ya. Yang jadi bos. Terus kata saudaraku yang lain tuh ketika ngobrol, wah itu mau karyawannya yang ini dipecat. Lah kenapa? Yang ini dipecat. Katanya ini mah pertempuran antara karyawannya katanya. Yang ini ngomong ke bosnya begini, yang ini ngomong ke bosnya begitu. Wah, ternyata begitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kayak barusan lah ya menurut kamu ya. Ucapan kamu ada hasutan mungkin kayak gitu juga mungkin. Iya. Ya hasutannya bisa dari orang lain, bisa juga dari pikiran kita sendiri gitu. Kayak ngelihat karyawan diem, kok kamu diem sih gitu. Nah, terus bahayanya kalau nggak pakai KPI, itu berantem antar karyawan. Kok misalkan orang ini padahal kerjanya sedikit, kok dia kasih bonus misalkan. Saya kerjanya bagus kok dimarahin. Gitu. Iya. Karena tidak subjektif, tidak objektif, tidak sesuai dengan realita yang ada sebenarnya gitu. Iya, jadi kayak yang barusan misalkan ya yang ngerjainnya dia udah 20 packingan, udah selesai kayak gitu ya. Tapi yang dikasih bonus malahan yang baru cuman selesai 17. Nah, kayak gitu. Kalau kita nggak punya KPI yang jelas kayak gitu ya. Benar. Itu bisa jadi berantem tuh. Berantem. Ya, tapi kalau kita punya KPI-nya jelas, kita bisa tunjukin kenapa dia baru selesainya 17 tapi bisa dapat bonus. Ya. Nih dia kesalahannya cuma satu, yaitu nggak sesuai target, kurang 3 lah. Kurang 3 benar. Kurang 3 kayak gitu ya. Kamu itunya bisa 20 checklistnya, tapi kamu kesalahannya 2 tadi dari sisi lipetan box sama dari sisi tidak rapihnya lakban gitu. Jadi dia cuma 1 kesalahan, kamu 2 kesalahan. Jadi bonus dapatnya ke dia kayak gitu ya. Iya. Jadi lebih fair lah. Kita juga bisa ngeliat, wah kamu salahnya 2, ini salahnya 1 gitu. Iya. Kalau KPI-nya ada ya. Iya itu. Nah untuk meminimalisir itu tadi ribut antar karyawan, belum lagi kacau lah, terjadi kekacauan di organisasi itu. Nah terus dalam penentuan KPI ini nih, ini yang sering dilakukan oleh pebisnis tapi salah menurut saya. Apa nih? Itu menentukan target yang di luar kekuasaan karyawannya. Ini sih iya sih banyak terjadi sih. Iya, ini sering terjadi. Wah, bukan banyak lagi, ini sering terjadi. Contoh di sales misalkan. Di sales biasanya ada KPI deal 20 orang misalkan. Wah, itu udah susah itu dikejarnya. Bener sih. Pemberian target yang tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, dan deal dan tidak deal itu kan
bukan kita yang menentukan gitu. Dalam artian keputusan orang lah. Nah, lebih bagus kalau misalkan si KPI-nya ini adalah misalkan kamu coba menawarkan ke 20 konsumen misalkan. Wajib ada dokumentasinya gitu. Jadi yang menjadi poin KPI-nya adalah hal-hal yang bisa dikerjakan karyawannya gitu. Benar. Ibaratnya ya kalau pakai metode corong ya. Sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Cuman ada minimalnya nih. Minimal tadi misalkan kalau ada sales motor misalkan kayak gitu ya. Kamu kerja selama 8 jam nih sehari. Seharinya setengah jam itu 1 orang. Kamu harus menawarkan. Iya, menawarkan ke 1 orang itu setengah jam lah kayak gitu ya. Berarti 8 jam dibagi itu total 16 orang tuh. Ya. Jadi gak ada istirahat itu ya. Oh iya, gak ada istirahatnya ya. Ya misalnya berarti plus istirahat berarti istirahat 1 jam. Ya. Berarti jadi apa ya? 14 lah. 14 lah. Kayak gitu ya. Ya. Jadi berarti kamu selama kerja 1 hari itu 14 orang. 14 orang menawarkan ke 14 orang ya. Ya, benar kayak gitu ya. Ya, itu lebih masuk akal itu. Mau deal atau tidak deal nggak masalah. Yang penting karyawan ini udah melakukan job desk-nya untuk menawarkan ke 14 orang. Benar. Gitu. Benar. Nah, itu lebih terukur tuh. Oh, ada 14 nih, siapa aja namanya, ada fotonya enggak misalkan. Ada bukti tanda tangannya enggak namanya misalkan. Nah, sangat sulit kalau misalkan kamu harus terjual 16 motor misalkan. Ya. Wah, itu. sehari segitu ya misalkan. Iya, itu. Rumit itu. Ya, itu berarti kan target yang tidak masuk akal kayak gitu ya. Iya. Ibaratnya apa ya? Ini KPI-nya berarti bermasalah gitu. KPI-nya ini bermasalah gitu ya. Ya, tapi ini sering dipakai nih untuk menilai sales itu biasanya targetnya di situ. Iya benar. Antara di jumlah unit, misalkan terjual berapa puluh bungkus, atau dari omset, misalkan terjual nilai omset sebulan misalkan 1 miliar, wajib gitu. Nah itu tuh sangat susah itu. Kalau aku dengar dulu saudaraku pernah jadi sales motor tuh, kalau nggak salah ya sebulan itu ini masuk akal sih. 1 bulan itu minimal 3 tuh kejual. Ya. Itu masih masuk akal tuh. Masuk akal kan. Sebulan itu 3 kayak gitu. Untuk 1 orang sales kayak gitu ya. Tuh ya masuk akal ya, berarti ya bisa sekitar 8 hari 1 orang lah bisa closingnya kayak gitu ya. Kayak gitu tuh. Namun walaupun itu masuk akal, tapi kalau menurut saya sih ya lebih bagus yang target tadi. Yang target orangnya ya. Yang target orangnya. Nah, nanti baru dari evaluasi tuh. Misalkan orang ini udah sesuai KPI nih, 16 orang per hari, tapi kok nggak ada yang closing nih 1 bulan. Masalahnya apa nih? Misalkan. Itu kan itu bisa dicari nih. Oh, ternyata cara komunikasinya kurang mantep misalkan. Iya. Nah, itu kan jadi lebih terukur tuh. Ini kenapa nih orang ini gitu? Kok apakah dia salah tempat nawarinnya gitu? Iya benar sih. Kok nggak ada satupun gitu ya? Iya, kok nggak ada satupun. Padahal 1 dikali 16 itu dikali 30 ratusan orang gitu ya. Iya. Nah, yang itu juga nggak apa-apa tuh, targetnya masuk akal nggak apa-apa. Misalnya 1 bulan 3, tapi itu kan lebih ke hasil ya. Hasil. Nah, nggak apa-apa kita punya target hasil. Tapi menurut saya target hasil ini lebih baik dipegang nih sama manajemennya, sama manajernya lah. Manajer salesnya ya. Ya, kayak gitu manajernya lah. Misalkan ngasih target sebulan 3. Nah, tapi si manajernya harus ngasih tahu nih cara dia dapetin 3 tuh gimana. Benar. Atau ya kerja sama tim, artinya kayak gitu ya. Misalkan manajer tim ini dia pegang 10 orang. Berarti selama 1 bulan ini target dari manajer itu kan 30 motor tuh keluar ya. Jadi kalau dibagi ke per orang berarti itu 3 ya. Ya. Cuman
tetap aja targetnya itu untuk si Yang manajer utamanya itu ya. 30 kan gitu ya. Ya. Dia hanya pokoknya mengajarkan kepada salesnya, yang penting kamu menyelesaikan tugas-tugas KPI yang tadi nih ya. Ya. Sebanyak mungkin kayak gitu. Kalau targetnya tim itu bisa subsidi silang tuh. Iya gitu. Ya, Jadi maksudnya kan? iya jadinya subsidi silang Ya, kayak gitu. subsidi silang. Dan subsidi silang pun tidak akan membuat karyawannya apa ya? Wah ini kan saya yang prospek, saya yang ini gitu. Karena di situ kan KPI-nya bukan dari hasilnya. Iya. Tapi dari 16 orang nawarin ini. Iya. Sehingga tidak ada keributan di sana gitu. Lah masalah hasil kan beda-beda gitu. Iya, Tapi kan KPI-nya ini. Iya. Yang penting kamu sesuai KPI. Iya. Semuanya juga udah sesuai KPI. Sesuai KPI. Kecuali ada orang yang tidak sesuai KPI, misalkan Ya. targetnya 14, dia hanya 7 gitu ya. Nah itu bisa baru dipermasalahkan sama karyawan lainnya, benar. Ya kalau misalkan ada satu karyawan nawarin 16 dan 16-nya beli motor misalkan, ya itu kan di luar kekuasaan kita gitu. Iya. Gitu ya berarti ya. Ya itu jadi ya maksudnya jadi kalau dalam sudut pandangmu itu lebih baik bukan di target hasil KPI-nya ya. Benar. Tapi ya di sistem kerja aja gitu di ya. Sistem kerjanya. Oke. Sistem kerjanya. Dan kalau misalkan gagal terus nih, berarti kan kita ganti lagi nih poinnya misalkan. Iya. Belum terpenuhi nih motor 30 misalkan. Oh berarti kita ganti deh misalkan poinnya. Misalkan jadi bikin event misalkan, jadi apa. Jadi tim marketing itu bisa melihat dari situ gitu. Iya. Ya ibaratnya mah misalkan kamu harus menjelaskan promo A misalnya itu ya. Wah kayaknya promo A-nya ini yang harus dijelaskan ini kurang ampuh nih. Kita ganti jadi promo B misalkan gitu ya. Ada diskon lebih gede-gedean misalkan kayak gitu ya. Ya benar. Jadi kayak hal-hal yang semacam itunya yang bisa diubah tuh ya. Benar. Poin-poin yang kayak gitunya. Jadi ya kita lebih bisa ngebaca lah. Oh ternyata jualan di harga segini kok kurang. Kita kasih diskon. Ampuh nggak? Gitu, coba lagi kasih diskon. Oh ternyata banyak yang beli. Oh ternyata harus segini harganya kan gitu. Iya benar. Gitu. Benar. Kalau misalkan dilepas begitu aja, misalkan kamu targetnya 3 tanpa petunjuk apapun. Terserah kamu Ya, mau jualan kayak gimana terserah gitu ya. Iya sebagai karyawan itu ya. Ini gimana? Apalagi anak baru ya. Iya wah. Cilgak-ciling gimana nih gitu. Benar. Jadi penting banget nih teman-teman ketika misalkan sekarang di tahun ini upgrade punya karyawan kayak gitu ya. Punya KPI yang yang jelas gitu ya. Yang jelas. Sehingga kita bisa memanage karyawan sebaik mungkin dan dampaknya tentu aja ke bisnis kita gitu ya. Benar. Dan enaknya karyawan juga kerjanya jelas lah gitu. Oh jobdesknya saya ini gitu. Gampang sekali kerja di sini kan gitu. Iya dan dia ngerasa oh ini mah memang sesuai dengan kemampuan saya nih. Iya. Saya mampu ngerjain kayak gini gitu ya. Iya benar. Enggak tadi misalkan harus closing 16 penjualan misalkan gitu ya. Sehari kan enggak wah ini gimana saya harus closing 16 menjual motor misalkan kayak gitu. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya terkait dengan memanage karyawan nih. Ya. Dan KPI ini ataupun KPI ini bisa dong dilakukan oleh teman-teman UMKM ya. Bisa banget. Tergantung dari jobnya. Tadi ya kita harus menentukan dulu jobnya ya. Jobnya apa? Job karyawannya ya. Terus ya poin-poin yang menjadi penilaiannya apa gitu. Harus ditentukan dulu. Iya, bisa lah teman-teman bisa membuat menentukan job karyawannya apa dan poin-poin yang harus dikerjakan. Pasti ya. Ya. Tinggal bagaimana ya tadi Kitpli-nya aja buat ngecekin itu kayak gitu ya. Ya. Nah oke Jis, masih ada terkait dengan KPI ini? Udah sih itu aja. Dan paling juga ada teknik lain ya selain KPI, ada OKR, ada MBO. Cuman kalau diselidiki itu intinya sama aja. Kita menilai karyawan kita bagaimana cara kerjanya gitu. Oke paling ini aja video kita kali ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa
like, komen, dan subscribe channel YouTube Kebun Desain. Juga tidak lupa buat teman-teman yang mau dukung Kebun Desain nih, teman-teman bisa order desain logo, desain kemasan, dan desain-desain lainnya. Juga bisa juga order jasa pendaftaran merek, karena kita juga menyediakan bantuan untuk mendaftarkan merek Haki ke DJKI gitu. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.